Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatur. Kali ini saya akan membuat video tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, kok lemes ini jawabannya? Nah, ngantuk ya? Sama Pak Haji gak ngantuk. Sudah siang, ya toh, hawanya ngantuk, lapar. Terus mata pelajarannya sejarah kebudayaan Islam, tambah ngantuk lagi. Oke, terima kasih ke ketua kelas ya, tadi sudah dibawakan laptopnya Pak Aziz, buku beserta sudah ditempelkan ini. Ya, pada sebelum Pak Aziz mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar walaupun kondisinya ngantuk-ngantuk, dan juga ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Oke, sebelumnya ingin Pak Aziz absen dulu ya. Ainul Anam ada. Terus Ainul Yakin, oh iya ada. Terus Ainul Ula ada. Lailatul Badriyah, ya. Lailatul Fitriani ada. Yes, alhamdulillah, berarti ini masih lengkap semua ya, nggak ada yang absen. Oke. Materi pokok pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu tentang latar belakang munculnya gerakan tajdid ya. Nanti akan Pak Aziz sampaikan apa saja ataupun faktor apa saja yang membuat gerakan pembaharuan dan juga tokohnya itu siapa-siapa saja ya. Langsung saja. Oke, untuk kejelasannya ya, jadi latar belakang lahirnya gerakan pembaruan Islam ya, gerakan tajdid ya. Jadi pembaruan dalam Islam itu apa sih sebenarnya? Jadi pembaruan dalam Islam itu adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Jadi seperti itu. Ada upaya penyamarataan, penyesuaian ya, biar tidak Islam itu tidak kalah dengan orang barat, baik itu dalam ilmu pengetahuan maupun dalam teknologi seperti itu. Jadi pemikiran pembaruan ini ya, atau modernisasi dalam Islam ini itu muncul setelah mereka itu sadar bahwasanya Islam itu kok kalah dengan negara barat ya. Islam itu kok kalah dengan dibandingkan dengan barat, ilmu pengetahuannya ataupun yang lainnya. Jadi kan kalau kita lihat itu orang-orang barat itu cepat sekali ya, berkembang pesat ya. Amerika ataupun orang yang negara-negara Eropa dan lain sebagainya itu perkembangannya itu sangat pesat sekali. Jadi karena mereka itu sadar kalau Islam itu tertinggal, akhirnya mereka itu membuat gerakan pembaruan namanya. Jadi seperti itu. Nah, jadi pembaruan sebenarnya itu sudah diusahakan sebelum-sebelumnya. Jadi cuma waktu itu pembaruan itu ditolak. Jadi pada Khalifah Utsman itu sudah ada gerakan pembaruan Islam, tapi waktu itu masih ditolak. Akhirnya terus berupaya tetap ingin membuat gerakan pembaruan. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya secara singkat latar belakang munculnya gerakan tajdid ataupun gerakan pembaruan Islam itu dikarenakan mereka itu ingin seimbang ya, tidak mau kalah dengan negara-negara barat, baik itu dalam ilmu pengetahuan, teknologi ataupun yang lainnya. Jadi ingin menyamaratakan seperti itu.
Nah, di sini ada beberapa, ini tadi sudah dipasang oleh ketua kelas ya. Ini Pak Haji tulis tuh namanya. Yang ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau yang ini namanya Muhammad bin Saud, dan yang ini adalah Syekh Muhammad As-Sihrindy. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu tokoh, beberapa tokoh yang mana mereka ini membuat gerakan tajdid ya. Jadi seperti itu. Untuk yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud itu, mereka itu bergerak di wilayah Hijaz ya. Bergerak di wilayah Hijaz yang mana mereka itu memurnikan akidah dari segala macam kesyirikan. Jadi untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud itu mereka berdua membuat gerakan baru di wilayah Hijaz ya. Jadi mereka itu melakukan dakwah mulai dari fase jihad dan kekuatan dalam berdakwah. Jadi seperti itu. Nah, sementara untuk yang Syekh Muhammad As-Sihrindy itu pemimpin gerakan Islam ataupun pembaruan Islam di negara India ya. Jadi beliau itu hidup pada masa Raja Jalaluddin Muhammad Akbar, seorang raja dengan akidah yang menyimpang. Jadi raja ini akidahnya itu menyimpang dari ajaran Islam. Dia itu terpengaruh oleh ilmu filsafat yang mengatakan bahwa Islam itu hanya bertahan sampai 100 tahun ataupun 100 tahun. Oh, tidak. Islam itu hanya bertahan sampai 1 tahun kata beliau. Ya, di sini dikatakan seperti itu. Makanya karena dia itu terpengaruh dengan ilmu filsafat yang mengatakan Islam itu hanya bertahan sampai 1 tahun, akhirnya mereka itu membuat ajaran yang menyimpang. Jadi raja ini membuat ajaran yang menyimpang. Ya, seperti halnya disuruh untuk menyembah matahari, itu memerintahkan masyarakatnya atau rakyatnya untuk menyembah bintang, dan itu tadi matahari, dan juga mengganti ajaran kiamat dengan ajaran reinkarnasi, serta menghalalkan riba, judi, minuman keras, pokoknya segala yang di dalam Islam itu diajarkan ataupun dilarang ya, seperti halnya riba, judi, zina, nyolong dan lain sebagainya, itu dihalalkan semua oleh raja ini tadi, Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Akhirnya beliau ini Syekh Muhammad As-Sihrindy ini, beliau itu meluruskan atas ajaran yang diajarkan ataupun dikembang atau diluaskan kepada rakyatnya Raja Jalaluddin ini tadi. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Yes, Pak Is maklumi kalau tidak ada, yes wajar lah. Sudah siang, yes. Pelajarannya SKS, jadi ini ngantuk, yes. Kalau nggak ada, ya wis. Mungkin intinya, kesimpulannya pembelajaran pada siang hari ini adalah latar belakang munculnya gerakan tajdid itu muncul karena Islam waktu itu merasa ataupun sadar bahwasanya kok Islam itu kalah dengan Barat. Ya, baik itu dalam ilmu pengetahuan teknologinya. Jadi karena dia sadar, akhirnya kepingin Islam itu dengan negara-negara lain itu tidak kalah, ya paling tidak sejajar. Makanya ada gerakan tajdid ataupun pembaruan Islam. Tokoh-tokohnya ini tadi ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana beliau dengan Muhammad bin Saud ini tadi itu membuat gerakan baru di Hijaz. Kalau yang Syekh Muhammad As-Sihrindy ini tadi, beliau membuat gerakan pembaruan itu di negara
Ya mungkin itu saja pembelajaran pada siang hari ini ya, walaupun dalam kondisi yang ngantuk, sudah siang hari ya. Pak Aziz juga dulu ketika sekolah yang mengalami ya, sudah siang hari pelajarannya SKI ya. Seharusnya itu pelajaran SKI itu dikasih ditaruh jam yang pagi sehingga anak-anak itu masih fresh ya kan, mikirnya itu kalau sudah siang ngantuk lapar, pelajarannya SKI ditaruh di siang hari tambah nggak jadi ya. Tapi ya tidak apa-apa, tetap kita jalani. Yang penting kita tetap semangat, jangan putus asa, tetap berdoa kepada Allah juga supaya apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Mungkin itu saja dari kejelasan Pak Aziz. Pak Aziz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.